Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hardianti Rahayu dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berikut ini saya tampilkan mengenai konseling atau pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu Bapak. Ya, baik, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah datang kemari ya. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Neni dan Bapak Asep ya? Baik, perkenalkan saya Bidan Sri. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya. Betul ya, Bapak dan Ibu akan melangsungkan pernikahan? Ya, betul. Sebelumnya saya tunjukkan ya Bu ya, ini merupakan lembar balik ya yang bisa membantu Ibu dan Bapak memahami apa yang saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Baik. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa privasi dan kerahasiaan Ibu dan Bapak akan kami hormati dan kami jaga. Nah, bisa Bapak lihat ya dan Ibu lihat di sini ada pernikahan ya. Nah, jadi pernikahan ini merupakan akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin, baik Bapak dan Ibu ya, untuk saling memberi ketenangan yang disebut dengan sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan saling kasih ya, atau disebut dengan mawadah dan warohmah. Nah, jadi pernikahan ini merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengenai hak reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya, bagi Ibu dan Bapak. Jadi, Ibu dan Bapak ini memiliki hak yang sama ya, Pak, Bu, dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, kemudian berapa jumlah anak yang Bapak inginkan dan Ibu inginkan, kemudian berapa tahun jarak kelahiran yang Bapak dan Ibu inginkan. Kemudian Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi yang lengkap ya mengenai kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Ibu dan Bapak juga bisa mendapatkan informasi yang mudah dan lengkap ya Bu ya, juga akurat mengenai penyakit menular seksual baik pada perempuan, pada ibu maupun pada bapak, supaya terlindungi dari infeksi tersebut, juga dari infeksi saluran reproduksi, serta ibu dan bapak juga harus memahami upaya pencegahan serta cara penularannya yang dapat berakibat buruk ya Bu ya Pak ya, terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi ibu maupun bapak juga nanti keturunannya. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa memperoleh informasi ya mengenai pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, kemudian sesuai dengan pilihan Ibu dan Bapak tanpa paksaan dari siapapun ya. Kemudian pihak ibu itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang ibu butuhkan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan maupun nifas, serta nantinya memperoleh bayi yang sehat ya Bu ya. Kemudian harus diperhatikan ya mengenai hubungan suami istri itu harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing ya, juga dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan, tanpa unsur pemaksaan, ancaman maupun kekerasan. Nah, kemudian hal yang selanjutnya Bapak dan Ibu harus pahami itu persiapan pranikah ya. Persiapan sebelum melangsungkan pernikahan apa saja sih? Yang pertama yaitu persiapan fisik ya. Nah, Ibu dan Bapak harus melakukan pemeriksaan status kesehatan ya. Nanti akan dicek tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan suhu, kemudian nadi, frekuensi nafas, beserta tensi ya, tekanan darah. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan darah rutin ya Bu ya Pak. Nah, meliputi HB atau bisa disebut dengan hemoglobin, kemudian trombosit, leukosit, kemudian juga akan nantinya dilakukan pemeriksaan lanjutan ya mengenai golongan darah. Maaf sebelumnya Ibu dan Bapak sudah tahu golongan darahnya?
Ya, baik, sudah ya. Nah, nanti akan dilangsungkan pemeriksaan ya. Pemeriksaan golongan darah beserta resusnya, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan talasemia, hepatitis B dan C, kemudian pemeriksaan TORCH ya. Nah, juga ibu dan bapak harus tahu mengenai persiapan gizi ya. Nah, peningkatan status gizi calon pengantin itu terutama perempuan ya ibu melalui penanggulangan KEK ya. KEK itu kekurangan energi kronis. Nah, juga anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Nah, kemudian selanjutnya ibu juga harus paham ya mengenai status imunisasi TT ya. Nah, status imunisasi TT ini dilakukan sebagai pencegahan dan perlindungan diri terhadap penyakit tetanus ya yang dilakukan sebanyak 5 dosis imunisasi TT ya. Artinya 5 kali pemberian. Nah, untuk mencapai kekebalan yang penuh. Nah, imunisasi TT yang pertama dilakukan, kemudian dilakukan imunisasi TT yang kedua dilakukan 4 minggu setelah TT yang pertama, kemudian TT yang ketiga itu dilaksanakan 6 bulan ya setelah TT yang kedua, TT yang keempat dilaksanakan 1 tahun setelah TT yang ketiga, dan TT yang terakhir TT kelima itu dilaksanakan 1 tahun setelah TT keempat. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus memahami mengenai cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, misalnya ibu dan bapak harus mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari ya. Jangan lupa. Kemudian jangan menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik ya. Harus berbahan yang menyerap keringat, misalnya katun ya. Nah, kemudian jangan lupa ibu dan bapak harus membersihkan organ reproduksi luar dan Nah, jangan lupa ibu dan bapak harus membersihkan organ reproduksi itu dari depan ke belakang ya. Kemudian menggunakan air bersih dan kemudian dikeringkan ya supaya tidak lembab. Yang nantinya akan menyimpan banyak bakteri ya. Bisa dikeringkan dengan handuk ataupun dengan tisu ya. Kemudian pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab atau tidak berbau ya. Nah, khusus untuk ibu ya Bu ya, perlu diperhatikan. Nah, jangan terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina ya Bu ya. Kemudian jangan memakai pembalut yang tipis dalam waktu yang lama atau bisa juga disebut panty liner ya sekarang ini. Nah, kemudian pergunakanlah pembalut ketika ibu menstruasi dan diganti paling lama itu setiap 4 jam ya Bu ya. Kemudian setelah buang air juga harus diganti pembalutnya supaya tidak lembab. Nah, kemudian ibu juga bagaimana ibu sekarang apakah sering keputihan? Nah, harus diperhatikan ya Bu ya. Nah, jika keputihannya itu berbau, kemudian berwarna, ibu harus segera memeriksakan ya ke petugas kesehatan. Mau ke sini mangga, mau ke puskesmas, ke rumah sakit bisa ya Bu ya. Nah, kemudian untuk laki-laki ya, terutama untuk laki-laki, untuk bapak itu dianjurkan harus disunat ya Pak ya, demi kesehatan dan calon generasinya nanti. Nah, kemudian bapak dan ibu juga harus tahu ya, harus paham mengenai tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Nah, jadi pernikahan ideal itu dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki itu saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya Bu ya Pak. Nah, tetapi apabila hal-hal itu tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari itu dalam pernikahan misalnya kekerasan secara fisik ya, misalnya saling memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok atau melukai. Kemudian ibu dan bapak juga harus hati-hati dengan kekerasan secara psikis ya, misalnya menghina ya, mengeluarkan komentar yang merendahkan, kemudian melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya ya, misalnya juga
mengancam baik ibu dan bapak, baik ibu kepada bapak maupun bapak kepada ibu ya, harus hati-hati. Kemudian selanjutnya itu kekerasan seksual ya, misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual ya. Kemudian penelantaran, misalnya bapaknya tidak memberi nafkah kepada ibu atau melarang ibunya bekerja, itu harus dihindari ya Pak ya Bu. Nah kemudian selanjutnya yaitu eksploitasi ya. Nah misalnya itu memanfaatkan, misalnya memperdagangkan atau memperbudak orang ya, itu harus dihindari ya Pak ya Bu. Solusinya apa sih untuk hal tersebut ya? Nah, sebaiknya baik bapak maupun ibunya itu berupaya ya mencari solusi terlebih dahulu dengan berdiskusi atau berdialog ya satu sama lain. Nah, apabila hal itu terjadi, maka yang harus dilakukan bapak dan ibu yaitu yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit ya. Nah, untuk maksudnya apa? Untuk mengobati luka-luka yang dialami ya, dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Kemudian ibu dan bapak juga menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kepada kerabat. Kemudian melaporkan kepada polisi ya. Ibu jika mendapatkan hal yang tidak diinginkan bisa melapor ke UPPA ya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ibu bisa melaporkan ke sana. Kemudian mendapatkan pendampingan ya dari tokoh agama, misalnya dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dari psikolog atau dari LBH atau lembaga bantuan hukum ya. Nah kemudian ya selanjutnya yang harus bapak dan ibu pahami yaitu mengenai bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga ya. Nah jadi yang pertama itu disebut dengan stereotipi. Nah jadi stereotipi ini merupakan pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya ya laki-laki kuat dan perempuan lemah, kemudian perempuan emosional, laki-laki rasional ya. Kemudian ada yang disebut dengan subordinasi, jadi yang diutamakan itu laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Nah itu salah satu dari ketidaksetaraan gender ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan marginalisasi. Nah, jadi perempuan ini ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting ya, hati-hati ya Bu ya, Pak. Kemudian juga ada beban ganda. Jadi beban kerja perempuan itu lebih lama dan lebih banyak ya. Misalnya perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus mengetahui ya mengenai organ reproduksi perempuan ya. Nah, yang pertama ya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai organ reproduksi pada perempuan ya. Nah jadi organ reproduksi pada perempuan itu yang pertama meliputi ovarium atau indung telur ya. Nah jadi organ ini terletak di kiri dan kanan ya, di rongga rahim, di ujung saluran telur ya, atau disebut dengan fimbrae. Nah juga terletak di rongga pinggul ya. Indung telur ini berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum. Nah sebulan sekali indung telur ini di kiri dan kanan itu secara bergiliran itu mengeluarkan sel telur ibu bapak. Nah sel telur ini merupakan sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma. Nah sehingga nantinya terjadi konsepsi atau pembuahan ya. Nah bila tidak dibuahi, bila ibu dan bapak tidak berhubungan seksual, nah sel telur ini akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi. Nah jadi darah mens itu merupakan sel telur yang tidak dibuahi ya. Nah kemudian yang kedua itu ada organ tuba falopi atau disebut juga saluran telur ya. Saluran ini terletak di kiri dan kanan rahim ya. Fungsinya untuk dilalui oleh sel telur indung telur menuju rahim ya Bu ya Pak. Nah kemudian selanjutnya itu ada fimbrae atau disebut juga dengan umbai-umbai. Nah fimbrae ini dapat kita analogikan ya dengan jari-jari tangan ya. Nah seperti ini jari-jari tangan. Nah umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur ya ketika dikeluarkan oleh indung telur ya. Nah kemudian selanjutnya itu ada uterus atau rahim ya. Nah ini merupakan organ tempat janin berkembang ya Bu ya Pak. Nah bentuknya ini seperti buah pir dan beratnya ini sekitar 30-50 gram.
Nah, pada saat tidak hamil, besar rahim ini berkurang. Nah, pada saat hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung ya Bu ya Pak. Nah, jadi uterus atau rahim ini terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan parametrium, kemudian myometrium, dan endometrium. Nah, yang paling penting ini merupakan endometrium. Ini merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur. Nah, yang sudah dibuahi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan serviks ya atau leher rahim ya. Sudah tidak asing ya Bu ya Pak ya di telinga kita. Serviks. Nah, serviks ini merupakan bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Nah, saat persalinan tiba, leher rahim ini akan membuka ya, sehingga bayi itu bisa keluar ya dari uterus atau rahim. Nah, kemudian selanjutnya itu ada vagina ya atau liang kemaluan. Nah, ini merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter sekitar 6,5 cm ya. Nah, kemudian bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Nah, fungsinya ini yaitu sebagai tempat penis ya berada saat bersenggama atau berhubungan seksual. Nah, jadi organ ini merupakan tempat keluarnya menstruasi dan juga tempat keluarnya bayi saat persalinan ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disebut dengan klitoris ya atau juga kelentit. Nah, ini merupakan organ kecil ya yang paling peka terhadap rangsangan seksual ya dibandingkan dengan organ-organ yang lain ya. Klitoris ini mengandung pembuluh darah dan juga syaraf ya, makanya sangat peka terhadap rangsangan. Kemudian selanjutnya disebut dengan labia atau bibir kemaluan ya. Nah, jadi ibu dan bapak harus tahu. Nah, jadi bibir kemaluan ini terdiri dari bibir besar atau mayor dan bibir kecil atau minor ya. Nah, selanjutnya ya yang bapak dan ibu harus tahu, terutama bapak harus tahu ya mengenai organ reproduksi pada laki-laki ya. Nah, yang pertama ini disebut dengan testis ya. Nah, testis ini disebut juga buah zakar. Nah, berjumlah 2 buah ya untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Nah, kemudian yang kedua itu disebut dengan skrotum atau kantung buah zakar. Nah, jadi kantung kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Jadi skrotum ini merupakan tempat untuk bergantungnya testis ya, Pak. Nah, jadi skrotum ini mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis supaya suhunya itu stabil ya. Kemudian yang selanjutnya itu disebut dengan saluran sperma ya, atau disebut juga istilah kesehatannya itu vas deferens. Nah, jadi saluran ini merupakan organ yang menyalurkan sperma dari testis ke epididymis ya menuju ke uretra atau saluran kencing yang disebut dengan pars prostatica. Nah, kemudian yang selanjutnya itu disebut juga dengan prostat, vesicula seminalis, juga kelenjar-kelenjar yang lainnya ya. Nah, ini merupakan kelenjar-kelenjar yang nantinya akan menghasilkan cairan sperma ya, yang gunanya untuk memberikan makanan pada sperma. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu disebut juga dengan penis ya. Nah, jadi penis ini berfungsi sebagai alat senggama atau alat saat berhubungan seksual ya, juga sebagai saluran ya penyalur untuk mengeluarkan sperma dan air seni ya. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus tahu ya, setelah menikah pasti ingin memiliki keturunan dan akan melalui yang disebut dengan kehamilan ya. Jadi kehamilan yang ideal ini merupakan kehamilan yang direncanakan, yang diinginkan juga dijaga perkembangannya secara baik ya. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan itu dapat terjadi akibat berhubungan seks sebelum menikah ya Bu ya Pak ya. Kemudian akibat gagal KB, kemudian pada usia subur itu tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi ya, itu salah ya Pak ya Bu. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus tahu ya, harus paham mengenai metode kontrasepsi ya yang dianjurkan bagi pasangan pengantin yang baru menikah yang ingin menunda kehamilan ya, bukan mencegah kehamilan tapi menunda kehamilan. Nah, metode yang bisa digunakan yaitu bisa menggunakan
metode jangka pendek. Nah, metode jangka pendek bisa menggunakan pil, contohnya pil kombinasi ya, bisa juga menggunakan suntik ya. Kemudian bisa juga menggunakan kondom ya saat berhubungan seksual. Nah, kemudian untuk metode jangka panjang, Bapak dan Ibu bisa menggunakan IUD ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan implan ya, atau alat kontrasepsi yang ditanam di bawah kulit ya. Ibu juga pasti sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi. Nah, kemudian bisa juga menggunakan metode alamiah ya, misalnya dengan bersenggama terputus, misalnya dengan menggunakan penilaian pada lendir vagina ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ibu dan bapak juga harus paham mengenai proses kehamilan. Nah, jadi sel telur yang matang ini dibuahi oleh sperma ya dalam saluran telur atau disebut juga dengan tuba fallopi. Nah, jadi nanti sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu akan berubah menjadi embrio ya, kemudian menempel di lapisan dalam dinding rahim. Nah, dalam 120 hari pertama itu embrio akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Kemudian ketika memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio ini akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan menjadi janin atau bayi ya. Nah, kehamilan itu umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau bisa juga kita sebut 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian ibu harus tahu ya mengenai tanda-tanda kehamilan. Nah, ketika dicek itu kehamilan positif ya, bisa dicek menggunakan PPT ya atau alat yang lain. Kemudian ibu mengalami tidak menstruasi atau tidak haid ya sebagaimana biasanya. Kemudian ibu timbul rasa mual, muntah-muntah, bahkan pusing ya, terutama di pagi hari, serta sering buang air kecil. Nah, kemudian tidak ada nafsu makan. Nah, kadang-kadang mengidam, menginginkan sesuatu makanan atau sesuatu yang jarang ada ya, misalnya makanan yang tidak pernah dimakan sama ibunya ya. Nah, itu merupakan ngidam ya Bu ya Pak ya. Nah, kemudian di usia kehamilan lebih lanjut, nah dengan alat tertentu itu dapat terdengar detak jantung pada janin ya saat diperiksa oleh petugas kesehatan ya. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus mengetahui ya mengenai cara menghitung usia kehamilan. Nah, misalnya ya ibu itu haid terakhirnya tanggal 8 Juni 2009. Nah, kemudian ibu merasakan tanda-tanda kehamilan, lalu ibu diperiksa ya oleh petugas kesehatan dan dinyatakan positif hamil. Nah, dinyatakan hamil pada tanggal 14 Juli 2009. Nah, bisa ibu hitung ya. Jadi cara penghitungannya itu yaitu kita hitung rentang waktu dari hari pertama haid terakhir ibu haid ke tanggal pemeriksaan terakhir ya yang itu. Nah, bisa kita hitung itu sekitar 36 hari ya, sekitar 5 minggu. Nah, kemudian ibu juga bisa mengetahui mengenai cara menghitung atau menentukan taksiran persalinan ya. Nah, jadi menggunakan hari pertama haid terakhir, misalnya ibu haid pertamanya itu tanggal 8 Juni 2009. Nah, tanggal 8 Juni tambah 7 itu 15, kemudian Juni itu bulan 6 ya Bu ya. Bulan 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3, kemudian tahunnya tahun 2009 tambah 1 jadi 2010. Nah, jadi bisa kita tentukan yaitu tanggal 15 bulan 3 jadi 15 Maret tahun 2010 seperti itu. Nah, kemudian saat mengalami kehamilan ya Bu ya, ibu harus sering melakukan pengecekan ya atau kontrol pemeriksaan kehamilan. Nah, yang nanti akan diperiksa ya saat proses kehamilan itu yang pertama ibu akan ditimbang berat badan dan ukur tinggi badan, kemudian akan dicek tensi, kemudian akan diukur lingkar lengan atas ya. Jadi tujuannya ini untuk menentukan status gizi apakah ibu kurang energi atau normal.
Nah, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan pada perut ibu ya, namanya fundus uteri. Nah, untuk pengukuran tinggi fundus uteri ini menggunakan satu alat ya, namanya Medline atau meteran ya. Kemudian juga akan ditentukan presentasi janinnya, juga akan dicek denyut jantungnya apakah normal atau tidak. Kemudian ibu juga nanti akan diberikan status imunisasi TT ya, disuntikan di lengan. Kemudian ibu juga akan diberikan tablet tambah darah ya, supaya tidak kekurangan darah. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes laboratorium. Nah, kemudian nanti petugas kesehatan akan memberikan konseling mengenai kehamilan kepada ibu dan bapak ya. Nah, saat hamil ibu itu harus menjaga kehamilan dengan sangat baik ya Bu ya. Nah, yang pertama itu jangan kelelahan ya, jangan mengangkat benda-benda yang berat, biarkan dibantu sama bapaknya ya kalau hal seperti itu. Kemudian diusahakan ibu berbaring selama 1 jam ya pada siang hari. Usahakan kakinya itu lebih tinggi dari perut ya. Kemudian ibu harus tidur yang cukup sekitar 9-10 jam. Kemudian tidur telentang pada saat hamil muda, kemudian tidur miring pada saat kehamilan lanjut ya. Kalau kehamilan sudah 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya tidur miring ya Bu ya. Nah, kemudian ibu juga diusahakan memakai pakaian yang longgar ya dan menyerap keringat. Nah, ibu juga harus memakai BH itu yang bisa menahan payudara yang nanti membesar ya. Kemudian ibu juga harus memakai alas kaki yang nyaman. Diusahakan jangan dulu memakai heels ya. Diusahakan, takutnya nanti ada penumpukan cairan ya pada betis ibu ya. Kemudian saat berhubungan seks ya perlu diatur ya posisinya, jangan sampai menekan pada perut ibu. Kemudian ibu diusahakan beraktivitas fisik ya dengan berjalan kaki, misalnya 30-60 menit ya, berolahraga ringan. Ibu bisa mencoba senam hamil ya, bisa dilakukan hati-hati ya. Nah, kemudian ibu jangan berdekatan dengan orang-orang yang sedang sakit ya, takutnya itu menular ya. Kemudian jangan berdekatan juga dengan orang yang merokok ya Bu ya, harus diperhatikan. Kemudian pemakaian obatnya harus sesuai dengan petunjuk dokter, jangan sembarang mengonsumsi obat, apalagi obat warung ya, harus diperhatikan Ibu. Kemudian Ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang ya, harus banyak makan sayur, juga buah, misalnya 3-5 kali ya sehari. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus tahu ya mengenai kehamilan dan persalinan yang beresiko. Jadi kehamilan berisiko tinggi ini biasanya terjadi karena faktor-faktor yang pertama disebut dengan 4 terlalu dan 3 terlambat ya. Nah, jadi 4 terlalu ini terdiri dari terlalu muda untuk hamil, misalnya kurang dari 20 tahun ya. Kemudian terlalu tua untuk hamil, misalnya usianya lebih dari 35 tahun, itu harus diperhatikan ya Bu ya. Kemudian terlalu sering hamil, anaknya lebih dari 3. Kemudian terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, misalnya kurang dari 2 tahun ya. Kemudian ada juga disebut dengan 3 terlambat ya. Jadi 3 terlambat ini terdiri dari terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis ketika terjadi darurat, kemudian terlambat tiba di fasilitas kesehatan, kemudian terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat ya. Jadi harus diperhatikan ya mengenai kehamilan dan persalinan. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus memperhatikan mengenai tanda bahaya kehamilan ya. Nah, diantaranya yaitu terjadi perdarahan ya sewaktu ibu hamil, walaupun hanya sedikit, kita harus segera dilakukan pemeriksaan ya ke fasilitas kesehatan, mau ke dokter boleh, ke bidan juga boleh ya. Kemudian jika terjadi bengkak di kaki, di tangan maupun di wajah ya, serta ibu mengalami sakit kepala atau kejang-kejang, itu harus diperhatikan. Kemudian jika terjadi demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, kemudian cairan ketubannya itu pecah atau keluar ya sebelum melahirkan, kemudian muntah terus menerus sampai ibu tidak mau makan, sampai berat badan turun, itu harus segera dilakukan pemeriksaan ya.
Kemudian jika berat badannya tidak naik pada trimester kedua atau ketiga itu harus perhatikan. Juga jika bayi di perut ibu itu gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali, itu harus ibu perhatikan sekali ya, harus segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Nah, jika terjadi salah satu dari yang telah tadi saya sebutkan, harus segera minta pertolongan ya bersama suaminya, langsung lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ibu dan bapak harus paham ya mengenai kondisi emosional pada ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil itu mudah tersinggung. Kemudian pada saat hamil juga timbul mudah lelah ya, misalnya tidak mau makan, nggak bisa tidur, tidurnya nggak nyaman, misalnya juga merasa sesak ya. Kemudian ibu hamil juga biasanya mencemaskan perubahan fisiknya ya, khawatir perkembangan bayinya dalam rahim, kemudian khawatir bila bayinya meninggal, atau khawatir kalau bayinya itu cacat ya. Nah, kemudian ibu hamil juga biasanya merasa belum siap ya, belum siap menjadi orang tua, belum siap secara ekonomi, itu biasa ya kondisi emosional pada ibu hamil. Kemudian juga ibu selalu ingin diperhatikan ya. Nah, pada waktu mengidam menginginkan makanan-makanan yang gak mungkin ada pada musimnya gitu. Misalnya mau sesuatu yang biasanya ada pada saat-saat tertentu ya. Itu tidak jarang ya ibu hamil mengalami hal seperti itu. Kemudian hal tersebut juga disebabkan karena ia ingin diperhatikan oleh keluarga dan suaminya apa ya. Ibu bisa melakukan relaksasi sederhana ya, nantinya akan menimbulkan rasa nyaman, bisa mengurangi keluhan-keluhan ibu ya. Bisa dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Nah, ibu bisa merasa santai, kemudian pikirannya ditenangkan ya. Jangan membayangkan ibu pada sebuah tempat yang kurang nyaman. Nah, ibu harus membayangkan di tempat yang nyaman, yang ibu sukai ya. Misalnya ibu suka pantai, bayangkan pantai, suka kebun, bayangkan kebun ya. Nah, kemudian juga ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Kemudian juga ada buku KIA ya, buku kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi pada saat hamil ibu akan diberikan buku KIA. Nah, seperti ini ya buku KIA-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi buku KIA ini berisi catatan kesehatan ibu ya, meliputi ibu hamil, bersalin dan juga nifas, juga meliputi catatan kesehatan anak ya, baik bayi yang baru lahir maupun anak balita ya, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak ya. Buku KIA ini tersedia di fasilitas kesehatan baik di posyandu, polindes maupun di puskesmas, di rumah sakit dan di fasilitas kesehatan yang lain ya. Kemudian juga nanti ibu akan mendapatkan stiker P4K ya, yang bisa ibu tempel di pintu atau di jendela di depan rumah ibu ya. Nah, kemudian ibu juga harus paham ya mengenai tujuan dari P4K ini. Nah, yaitu untuk mendata sasaran ibu hamil ya, dengan tadi terpasangnya stiker P4K ya, supaya lokasi ibu diketahui ya. Kemudian ada perencanaan persalinan ya, termasuk pemakaian metode KB yang disepakati oleh ibu dan suaminya nanti. Kemudian terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ya jika terjadi komplikasi. Kemudian juga mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat baik kader maupun dukun. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tanda-tanda ibu akan melahirkan ya. Ibu harus perhatikan jika perutnya mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama ya. Kemudian ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Kemudian juga jika keluar air ketuban dari jalan lahir. Nah, bayi ini biasanya akan lahir 12 jam setelah mulas yang teratur yang pertama ya, Bu ya. Nah, kemudian persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan. Nah, jadi tenaga kesehatan ini merupakan orang yang sudah terampil ya, yang bisa membantu persalinan pada ibu nanti, sehingga akan keselamatan ibu dan bayi itu lebih terjamin ya, daripada ditolong oleh yang bukan tenaga kesehatan ya, misalnya dukun ya. Kemudian apabila terjadi kelainan itu tenaga kesehatan itu akan cepat mengetahui dan segera bisa ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian
Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril, serta bisa mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan yang lainnya. Nah, bisa Ibu baca sendiri ya. Silahkan dibaca ya mengenai perawatan pasca persalinan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada inisiasi menyusui dini atau bisa disebut juga dengan IMD dan ASI eksklusif. Jadi setelah bayi lahir, bayi itu langsung disusukan kepada ibunya ya, tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, biarkan bayi ini mencari puting ya, puting ibunya sendiri ya, biarkan walaupun asinya belum keluar. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi ya, untuk mencegah terbuangnya air susu ibu yang pertama yang bisa disebut juga dengan kolostrum. Nah, kemudian untuk pemberian ASI secara eksklusif ini yaitu merupakan pemberian ASI ya, hanya ASI saja tanpa tambahan makanan apapun selama 6 bulan. Nah, kemudian pemberian ASI ini dianjurkan tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Nah, selanjutnya ibu juga harus tahu ya mengenai manfaat pemberian ASI. Nah, jadi ASI ini mengandung zat gizi yang sangat tinggi ya, baik untuk pertumbuhan bayi nanti. Kemudian juga ASI ini bisa membantu pertumbuhan bayi, juga bentuk rahang bayi secara sempurna ya. Kemudian manfaat ASI ini juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Kemudian mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi ya, serta selalu bersih dan segar ya. Nah, bagi ibu pemberian ASI ini juga bisa membantu mengencangkan rahim ya, yang berarti akan mengurangi perdarahan. Nah, jadi ASI eksklusif ini bisa berfungsi untuk mencegah kehamilan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada IMS ya, infeksi menular seksual. Ibu dan bapak harus sangat paham mengenai infeksi ini. Yang pertama itu ada gonorea, nah, seperti yang ibu lihat ya pada gambar ini. Nah, gonorea ini bisa disebut juga kencing nanah ya. Nah, biasanya gejalanya pada laki-laki itu tumbuh pada uretra ya, bentuknya itu kenyal, putih kekuningan atau kuning. Kemudian jika pada perempuan itu biasanya tanpa gejala. Nah, bila tumbuh itu terdapat putih atau kuning terutama di daerah mulut ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ibu dan bapak sebaiknya tidak berhubungan intim pada yang lain ya, dengan yang lain. Harus setia pada pasangan dan menggunakan kondom saat berhubungan ya. Kemudian selanjutnya itu adalah sifilis atau raja singa. Nah, perlu bapak dan ibu ketahui ya, gejalanya itu luka atau koreng, kemudian biasanya jumlahnya itu 1, bulat atau lonjong ya. Kemudian dasar bersih dengan peradaban kenyal ya, sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanannya. Nah, untuk pencegahannya itu tidak berhubungan intim dengan yang lain, harus setia pada pasangan dan menggunakan kondom saat berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah genitalia herpes ya, herpes pada alat kelamin. Nah, jadi untuk gejalanya ini yaitu diawali dengan bintil-bintil ya, atau luka yang berkelompok ya, atau kemerahan. Nah, kemudian untuk pencegahannya itu juga jangan berhubungan intim dengan orang lain ya, harus setia pada pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah, untuk selanjutnya itu ada konjungtivis chlamydiosis ya, yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, ibu dan bapak harus melakukan pencegahan ya, misalnya dengan menggunakan chloramphenicol, tetes mata ya, dengan dosis 4x1. Nah, kemudian saat lahir juga diberikan tetes mata ya, 2x1 tetes ya setelah bayi baru lahir. Kemudian juga ada konjungtivis gonorea pada bayi baru lahir. Nah, ini tuh bisa dicegah dengan pemberian chloramphenicol ya, tetes mata sama seperti tadi. Kemudian juga bisa dengan tetes mata setelah bayi lahir ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kondilomata acuminata ya, atau bisa disebut juga dengan jengger ayam. Nah, untuk pencegahannya itu jangan berhubungan intim dengan yang lain ya, harus setia pada pasangan, dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu harus menggunakan kondom dan jaga kebersihan alat kelamin.
Nah, selanjutnya yaitu infeksi saluran reproduksi ya. Bisa ibu dan bapak baca ya. Jadi itu ada Candidiasis vaginalis ya, juga ada vaginosis bakterial, ada trichomoniasis. Nah, kemudian yang selanjutnya ada HIV atau AIDS ya. Jadi sudah tidak asing di telinga kita ya, Bapak Ibu. Jadi HIV ini merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Nah, sedangkan AIDS ini merupakan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh ya, yang bisa didapat dari infeksi HIV tadi. Nah, untuk penularan HIV dan AIDS ini perlu ibu dan bapak perhatikan ya. Caranya itu dengan berhubungan seks yang tidak aman ya. Jadi misalnya berhubungan seks tanpa kondom, kemudian seseorang melakukan hubungan seks dengan yang mengidap HIV atau AIDS. Nah, tanpa kondom akan menular secara langsung. Kemudian yang kedua juga HIV dapat menular melalui transfusi darah ya, misalnya alat suntik yang tidak steril ya. Kemudian juga ada para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV ini ibu bapak. Kemudian juga bisa menular dari ibu ke bayi ya saat kehamilan, persalinan, juga ketika menyusui ya. Nah, ibu dan bapak juga harus tahu kalau HIV itu tidak menular melalui makan, minum bersama ya dengan pengidap HIV, memakai peralatan makan juga tidak akan menular, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, atau hidup serumah itu tidak akan menular. Juga menggunakan toilet bersama ya, berenang bersama, bergantian pakaian, kemudian berhubungan sosial lainnya, juga gigitan serangga itu tidak menular. Nah, ibu dan bapak harus waspada ya mengenai HIV yang tidak menunjukkan gejala ya. Nah, setelah seseorang terinfeksi HIV, dia itu akan terlihat biasa aja ya, seperti halnya orang lain yang sehat. Nah, karena tidak menunjukkan gejala klinik ya. Nah, tetapi orang tersebut itu bisa menularkan HIV melalui cairan tubuh, misalnya darah, sperma, cairan vagina, atau juga ASI ya. Nah, HIV ini bisa ditularkan selama 5 sampai Nah, HIV ini bisa bertahan selama 5 sampai 10 tahun. Kemudian setelah orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejalanya, nah nanti sistem kekebalan tubuhnya akan menurun setelah terinfeksi HIV. Nah, bisa ibu baca dan bapak baca ya. Ini cara-cara mencegah HIV atau AIDS ya, sudah tertera di sini. Nah, ibu dan bapak harus saling setia ya pada pasangan masing-masing, tidak berhubungan seks dengan yang lain. Kemudian ibu dan bapak menggunakan kondom ya. Nah, jika ternyata tidak bisa setia, gunakanlah kondom ya setiap kali berhubungan seksual ya. Nah, kemudian menghindari penggunaan narkoba suntik dan menghindari penggunaan alat-alat yang tidak steril, misalnya menggunakan jarum suntik yang tidak steril ya, secara bergantian itu jangan ya. Kemudian juga bisa ditularkan melalui tindik atau tato ya, penggunaan tindik atau tato secara bersamaan juga bisa menularkan HIV. Nah, kemudian ibu dan bapak juga harus paham mengenai kanker pada perempuan. Nah, jadi kanker leher rahim atau serviks ini merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 ya, nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Nah, di Indonesia sendiri kanker leher rahim ini menduduki peringkat pertama ya, yang menyebabkan kematian pada perempuan. Nah, kanker leher rahim maupun kanker payudara ini sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian ya dalam jangka waktu yang relatif cepat. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendeteksi kanker sejak dini. Nah, caranya ya untuk mendeteksi kanker leher rahim ini, caranya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan ya, atau disebut juga dengan pap smear, atau juga dengan tes IVA ya, atau inspeksi visual dengan asam cuka ya. Juga deteksi dini ini juga dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun ya, yang sudah berhubungan seksual, dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Nah, deteksi ini bisa dilakukan oleh dokter atau bidan di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Nah, pada stadium awal ini umumnya kanker leher rahim itu tidak memiliki gejala. Nah, sedangkan pada stadium lanjut gejalanya itu yang bisa ditimbulkan ya, yang pertama perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, kemudian perdarahan tidak normal dari vagina, ada bercak-bercak
hingga menggumpal ya, disertai bau busuk pada vagina. Kemudian adanya keputihan berbau busuk. Kemudian juga ada nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar ya, harus ibu dan bapak perhatikan. Nah, kemudian untuk deteksi dini kanker payudara sendiri itu bisa dicek melalui Sadari ya namanya. Jadi Sadari ini merupakan sebuah singkatan dari periksa payudara sendiri. Nah, bisa ibu dan bapak lihat ya cara mengeceknya seperti ini. Ibu harus diperhatikan, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengenai kehidupan seksual pada suami istri. Nah, jadi kehidupan seksual ini bisa dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis ya. Nah, kalau kedua faktor ini baik, nah fungsi seksual juga akan baik. Nah, faktor fisik ini ibu harus paham dan bapak paham ya, yaitu tidak adanya penyakit, kemudian pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu ya. Kemudian faktor psikisnya yaitu tidak ada stres, tidak ada kejenuhan, juga suasana hubungannya harmonis ya. Kemudian gangguan kehidupan seksualnya itu bisa terjadi pada suami ataupun pada istri ya. Nah, ibu dan bapak harus mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak ya, baik ibu maupun bapak, agar ibu dan bapak sama-sama puas. Nah, ibu dan bapak juga harus perhatikan mengenai gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki ya. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai gangguan seksual pada perempuan. Nah, misalnya dorongan seksual hipoaktif ya, atau hiperaktif ya, terlalu berlebihan. Kemudian jika vaginanya kurang mengeluarkan cairan, atau bisa disebut juga dengan gangguan bangkitan seksual ya, meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Nah, kemudian ada juga rasa sakit atau tidak nyaman ya di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Kemudian tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Nah, sedangkan pada laki-laki itu terdapat gangguan-gangguan, misalnya dorongan seksualnya terganggu, hipoaktif ya, kurang ataupun berlebihan hiperaktif. Kemudian ada disfungsi ereksi ya, jadi bapak itu tidak bisa ereksi disebabkan karena faktor fisik, misalnya menderita diabetes mellitus, atau faktor psikisnya misalnya bapaknya stres. Kemudian ada juga gangguan ejakulasi ya, jadi bapak terjadi ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Nah, kemudian ada juga gangguan orgasme, yaitu bapak tidak bisa merasakan orgasme ya pak ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada cara mencegah gangguan seksual. Nah, bisa ibu dan bapak lihat sendiri ya di sini cara mencegah gangguan seksual. Nah, harus mengkomunikasikan ya hal-hal yang penting terhadap pihak masing-masing, baik ibu kepada bapak maupun bapak kepada ibu. Kemudian gaya hidup sehat ya. Kemudian tidak tergoda untuk minum obat kuat atau ramuan-ramuan yang lain ya yang tidak jelas isi dan indikasinya. Kemudian ibu dan bapak harus selalu ingat ya bahwa kehidupan seksual ini merupakan milik bersama dan dibina oleh pasangan bersama ya. Kemudian jangan melakukan hubungan seksual yang rutin ya, hanya karena untuk menghindari kejenuhan. Jangan ya, sebaiknya komunikasikan dengan pasangan masing-masingnya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian menjaga keseimbangan ya antara kesibukan dan rekreasi ya pak ya bu ya. Kemudian harus menjaga kesehatan tubuh ya, misalnya bapaknya tidak merokok ya, jangan stres, tidurnya cukup, pola makanannya seimbang, juga harus berolahraga secara teratur ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai konseling kali ini, yaitu mengenai kesehatan reproduksi dan seksual ya. Semoga nanti bisa diterapkan dengan baik ya di kehidupan setelah menikah, juga bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu, semoga pernikahannya berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf